Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik, yaitu tema yang akan membahas hal yang sangat menarik bagi kita semua. Karena ini berkenaan dengan sekarang Maulidan ini membicarakan tentang keteladanan Rasulullah. Di mana saya ini awalnya dipengaruhi dengan artikel yang ditulis oleh Prof. Halim ya, bahwa Rasulullah ini adalah seorang pendidik dan juga pengayom umat. Ini yang paling menarik bagi saya untuk mendiskusi pada pertemuan kali ini. Nah, kedua kalinya rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Prof. Halim ini saya diperkenalkan, yakni ma'rufun la yahtaju ta'rif. Katanya orang Arab, sudah terkenal tidak perlu dikenalkan, atau masyhur la yahtaju tashhir. Yakni sudah masyhur, sudah populer, tidak perlu dipopulerkan. Tapi yang jelas Prof. Halim ini adalah orang yang concern dengan masalah pendidikan, orang yang istiqomah dengan masalah pendidikan. Biasanya sekarang ini tergoda orang ahli pendidikan bicara politik, bicara ekonomi, bicara fikih. Tapi Prof. Halim ini orang yang istiqomah, sehingga hal-hal yang kecil yang tidak dipikirkan orang masalah pendidikan Islam itu sangat dipikirkan. Nah, begini Prof, di tulisan Prof. Halim itu membicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pendidik sejati. Di satu sisi adalah pengayom umat. Nah, kemudian pengantar umumnya ini dengan sebagai pendidik sejati dan pengayom umat, ternyata Rasulullah ini berhasil mencetak generasi baru yang bahasa kita dari generasi jahiliyah pada generasi yang penuh peradaban. Terus silakan diberikan penjelasan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Wadud Nafis, atau yang biasa kami panggil tidak lengkapnya, tapi cukup Gus Wadud, karena panggilan itu lebih enak dan lebih akrab ya. Nah, memang begitu kami menulis di Hari Santri, kami menulis tentang Hari Santri. Kemudian di bulan Maulid, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ini, kami menulis tentang Nabi Muhammad SAW sebagai totok teladan ya. Tetapi kaitannya khusus dengan masalah pendidikan. Saya sebenarnya berpikir cukup serius, karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, banyak ahli pendidikan yang lebih tertarik untuk membicarakan masalah politik, masalah pilkada, dan lain-lain. Termasuk juga terkait ketika momentum bulan Maulid Rasulullah SAW. Saya justru lebih tertarik untuk bicara tentang pendidikan. Karena dalam hadis itu, Rasul pernah dawuh, Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'adibi. Tuhanku telah mendidikku, maka Tuhan baguskan pendidikanku. Dari ad-daba yu'addibu ta'dib, itu banyak ahli yang menyatakan sebenarnya pendidikan sejati itu jangan diambil dari kata kunci tarbiyah maupun taklim. Seperti Profesor Dr. Muhammad Naqib Al-Abbas
Beliau menyatakan justru asal-usul pendidikan seharusnya bagi seorang muslim itu lebih terinspirasi dengan hadis yang tadi saya kemukakan itu. Adzabani Rabbi fa'sana ta'dibi. Oleh karena itu, banyak sebenarnya para ahli yang menyatakan kalau pendidikan Islam mengacu kepada konsep ta'dib, ini sebenarnya yang akan lebih mengena. Karena pendidikan Islam itu bukan hanya bicara tentang aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotorik, tapi justru lebih dari itu. Oleh karena itu, kata kunci yang sangat menginspirasi bagi saya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh, "Adzabani Rabbi fa'sana ta'dibi." Sehingga di kalangan ahli pendidikan Islam menyatakan, istilah Nabi Ummi itu sebenarnya karena Nabi itu tidak pernah dididik oleh orang lain, apalagi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Tetapi Nabi itu langsung dididik oleh Allah. Karena Nabi itu langsung dididik Allah, tentu banyak hal yang ini patut kita gali. Misalkan saja bahwa pendidikan itu harus membina pada kesehatan fisik, harus membina pada kesehatan akal, harus membina pada kesehatan kalbu. Nabi itu jangan digambarkan sebagai sosok yang hanya secara parsial, tekun beribadah, tekun berzikir, ya. Tapi fisik Nabi itu sangat kuat. Dan umat Islam juga dianjurkan agar fisik itu dirawat dengan cara-cara mengasup makanan halalan, thayyiban, minuman, dan lain-lain. Nah, dari aspek fisik, itu pendidikan dalam rangka agar supaya manusia itu secara fisik tumbuh dengan cara-cara yang halal, dengan mengasup makanan dan minuman yang halalan, thayyiban. Dan juga gemar olahraga, ya. Nah, saking kuatnya fisik Rasulullah, seorang pegulat yang namanya Rokanah itu sampai dipiting sama Rasulullah, sehingga beliau itu kalah gulat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mungkin terjadi kalau fisik Rasulullah itu tidak kuat. Yang kedua, akal juga begitu. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang fatonah, yang cerdas, ya. Orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu cepat sekali pahamnya. Jadi setiap Rasul itu memperoleh wahyu, secepat itu pula Rasulullah itu menghafal. Dan fokus, lain dengan kita-kita ini, khususnya para pelajar, para mahasiswa itu. Kadang disampaikan sedikit oleh dosennya, itu masih instruksi. Tolong Pak diulangi Pak yang tadi disampaikan. Itu sudah pertanda bahwa kita itu tidak fokus. Pertanda bahwa kita itu tidak fokus. Pertanda bahwa akses informasi, akses ilmu yang kita miliki itu kurang. Oleh karena itu para ulama, saya juga diijazah oleh guru saya almarhum Ki Haji Ahmad Siddiq. Setiap kali kita melakukan kajian, memberikan pengajian, itu diminta untuk berdoa dulu. Gitu ya. Doanya itu karena kemampuan terhadap akses informasi, kemampuan akses terhadap ilmu, itu bagian dari karunia Allah Subhanahu. Meskipun orang itu belajar banting tulang, ya. Meskipun kita itu belajar sampai bukunya dari A sampai Z itu khatam berkali-kali, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada dia, sulit baginya itu untuk memahami dan menambah akses informasi itu. Nah, sehingga Ki Ahmad itu selalu mengajarkan, Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi wa ftahli abwaab rahmatik wa alayya innaka ya arhamar rahimin. Nah, ini sepintar-pintar kita, serajin-rajin kita untuk mendapatkan ilmu dan akses informasi, itu tidak ada cara lain bagi generasi muslim kecuali yang bersangkutan itu berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita karunia
agar Allah memberikan pada kita kemampuan agar supaya kita itu mampu menerima informasi, kita ini mampu memahami informasi, sehingga ilmu kita itu bertambah dari Allah. Nah, yang ketiga itu kemampuan hati nurani. Ya. Kalau fisik itu diasah dengan makan minum makanan yang halal kewajiban, akal itu diasah dengan cara memperbanyak belajar, membaca, berdiskusi, dan lain-lain, maka kolbu itu juga harus diasah dengan banyak berzikir dan ibadah kepada Allah. Tiga hal itu harus menjadi satu kesatuan, tidak boleh parsial. Kita hanya misalkan fisiknya yang kokoh, tapi bodoh ya karena tidak pernah belajar, tidak pernah akses informasi, tidak pernah berdoa, atau kita itu tekun ibadah, tapi akal bodoh, misalkan fisiknya sakit-sakitan, maka itu tidak diharapkan. Dalam perspektif pendidikan, maka yang diharapkan itu fisik kita itu kuat, akal kita itu kuat, kalbu kita itu juga kuat. Itu yang dimaksud dengan jismus salim, aklus salim, dan qalbun salim. Itu yang akan dituju oleh pendidikan Islam. Oleh karena itu, Profesor Hanafi Ahmad dalam kitab Tafsirul Alami lil Ayatil Kauniyah, yaitu menyatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Ini definisi yang paling sempurna dan paling simpel, paling mudah. Bahwa yang namanya pendidikan itu adalah menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap menuju kepada kesempurnaannya. Jadi tidak ada pendidikan yang sifatnya instan. Sekarang belajar, sekarang pinter, terus mampu memanfaatkan ilmu yang kita miliki, sekarang juga. Tapi ada proses-proses ya. Nah, proses itulah yang bisa kita kembangkan lebih lanjut sehingga pendidikan itu bisa berlangsung dalam proses yang menuntut adanya kesabaran, menuntut sikap istiqomah, sehingga ilmu kita, sikap kita, dan perilaku kita mengalami nilai tambah dari waktu itu. Apa yang sekarang ini menjadi dalil terkenal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka surat Al-Ahzab ayat 21 secara kebetulan turunnya itu adalah di Madinah. Ketika Ghazwatul Ahzab. Ketika turun di Madinah, maka bisa kita baca, khususnya bagi kita yang pernah ziarah ke Rasulullah dan pernah di Raudhah. Di situ itu sangat jelas sekali bahwa rumah Rasulullah adalah bagian dari kawasan Masjid Nabawi. Karena Rasulullah ada di situ, hidup di situ, beraktivitas di situ, maka segala yang diucapkan Rasulullah, segala yang menjadi sikap Rasulullah, segala yang menjadi perilaku Rasulullah, itu pasti diamati, pasti dicontoh, dan menjadi teladan bagi kalangan generasi muda ini. Ada salah seorang tokoh pendidikan yang akhirnya menyatakan, saya tidak pernah melihat sebelum Rasulullah. Saya tidak pernah melihat setelah Rasulullah. Orang yang cara mendidiknya itu lebih bagus dibanding dengan cara Rasulullah SAW mendidik. Jadi Rasulullah di lingkungan keluarga bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sekaligus juga instruktur, sekaligus juga memberikan motivasi. Demikian juga di masjid, Rasulullah juga mengambil peran sebagai instruktur, sebagai pembina. Di medan perang pun juga begitu. Rasulullah adalah sebagai pemegang komando dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi tidak ada suasana, tidak ada kondisi, tidak ada kegiatan
Rasulullah sebagai seorang pendidik tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik yang agung. Oleh karena itu, dengan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu sangat luar biasa kalau itu dikaji dari aspek pendidikan. Saya pernah ketika lama dan berlama-lama di Raudhah itu bayangkan bahwa model pendidikan yang dikembangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model pendidikan yang sekarang ini dikembangkan oleh pesantren. Sebelah kiri dalam Rasulullah itu adalah Raudhah. Di depannya itu adalah teras yang ketika Rasul itu ada ditempati oleh kajian-kajian di kalangan para sahabat. Di sebelah kanan dalam Rasulullah itu ada Ashabus Suffah, di mana para masakin, orang yang punya komitmen belajar yang tinggi, di bawah binaan Rasulullah langsung dengan asisten para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina mereka ini. Nah, itu yang untuk konteks sekarang adalah santri-santri yang mengaji kepada seorang kiai. Antara santri dan kiai, kalau bisa diibaratkan begitu dalam konteks sekarang, ini hidup dalam satu kompleks. Sehingga suasana 24 jam itu tetap berada dalam ketokohan seorang pendidik, ketokohan seorang pengasuh, seorang pembina untuk diikuti oleh santri-santri itu. Dan itu hanya ada di pesantren. Oleh karena itu kehidupan di pesantren itu 24 jam. Tidak ada liburnya ya. Nah, lembaga-lembaga yang lain itu tidak ada. Oleh karena itu berdasarkan analisis yang pernah saya kemukakan, dan itu berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pertama dilakukan oleh Profesor Dr. Ali. Kemudian tahun 2011 itu dilakukan riset lagi oleh lembaga-lembaga penelitian yang ada di perguruan tinggi Islam ternama dan lembaga-lembaga kajian seperti Paramadina, IHAM, kemudian LKIS, kemudian LSAF yang milik Dawam Raharja itu, semua itu menyatakan. Pertama Profesor Mukti Ali yang menyatakan tidak ada sekolah yang lebih baik, tidak ada madrasah yang lebih baik kecuali sekolah atau madrasah yang ada di lingkungan. Kenapa? Karena sekolah yang ada di luar kompleks pondok pesantren itu dinilai berhasil membina otak, tetapi banyak penelitian yang menyatakan bahwa sekolah kurang berhasil dalam membina watak. Sekolah maupun madrasah berhasil membina otak, tapi kurang berhasil membina watak. Satu-satunya lembaga yang paling berhasil dalam membina watak, dalam membina karakter, itu adalah pesantren. Baru setelah itu adalah madrasah, setelah itu adalah sekolah. Kenapa pesantren itu berhasil? Karena seperti tradisi yang telah dikembangkan oleh Rasulullah SAW, diikuti para sahabat, diikuti para aulia, salafun saleh, akhirnya sampai kepada kita. Ternyata para kiai itu mendirikan pesantren betul-betul dirintis dari yang bawah. Mendirikan rumahnya itu dijadikan musalla karena musallanya belum ada. Santrinya itu ditampung di rumah dulu sampai kiai itu mampu membangun pondokan-pondokan dan lain-lain. Tapi satu kehidupan yang sangat luar biasa itu terjadi siang malam ya. Sehingga dalam pembinaan kepribadian itu sangat bagus. Sampai sekarang belum ada ahli peneliti yang menafikan hasil temuan ini. Bahwa tidak ada lembaga pendidikan, sekolah maupun madrasah yang lebih baik daripada lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren. Karena pesantren berhasil membina otak, sementara kalau sekolah dan madrasah yang ada di pesantren berhasil membina watak, sementara sekolah dan madrasah yang ada di pesantren berhasil membina otak, sehingga kalau ini bisa ketemu, pesantren bisa mengembangkan sekolah, madrasah, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, maka itulah
yang akan berhasil dalam membina generasi yang akan datang. Nah, ini ternyata memiliki sambungan sampai di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, siapapun yang pernah menekuni persoalan pendidikan dan pernah berlama-lama di Raudhah, mesti akan terinspirasi pikiran-pikiran itu. Bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan lain-lain yang ada di kompleks pondok pesantren, itu adalah bagian dari inisiasi setelah mempelajari sirah Rasulullah SAW dalam aspek pendidikan, kemudian berinisiasi untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih memiliki sanad ketersambungan dengan praktek pendidikan yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu beberapa hal yang saya tulis di artikel itu. Ya, terima kasih. Ya, sangat menarik, Prof. Jadi di dalam artikel itu dijelaskan bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu sangat berhasil. Di situ digambarkan bahwa dalam jangka 23 tahun merubah itu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini ada problem di sekarang, Prof. Kan lebih banyak sekarang pendidikan ke kognitif, terutama di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada fenomena pada akhir 90-an dan pada akhir ini ada yang disebut namanya perguruan tinggi di pondok pesantren dan pesantren di perguruan tinggi. Di mana itu main pesannya, Prof? Ya, Bang, di perguruan tinggi itu bukan hanya di perguruan tinggi sekarang, tapi di pendidikan dasar, pendidikan menengah. Itu semuanya, pendidikan itu maknanya dikerdilkan, disempitkan hanya sebatas pengajaran. Kalau pendidikan itu disempitkan maknanya hanya sebatas pengajaran, berarti guru, dosen, yang penting target materi itu sudah disampaikan. Dan itu sangat kognitif sekali. Tidak tersentuh dengan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Termasuk kegiatan webinar ini. Jadi ketika guru itu dalam era pandemi itu ngajar, itu hanya aspek kognitif. Dan itu pun hanya sedikit dampaknya terhadap pemahaman anak-anak. Karena interaksi itu tidak kondusif ya. Interaksi masih saling menunggu. Misalkan itu senyum, tapi senyum hanya lewat foto itu saja. Lewat gambar kalau senyum. Padahal guru yang bagus, guru yang baik, dosen yang baik, adalah dosen yang memiliki persambungan antara hati dosen dengan hati mahasiswa. Antara hati guru dengan hati mahasiswa. Oleh karena itu di pondok itu pendidikannya luar biasa, Gus. Kadang santri itu dielus-elus ya. Santri yang masakin itu dielus-elus kepalanya itu. Terutama yang meler, biasanya meler yang banyak didoakan. Iya, ya itu. Kalau guru di kelas itu kan dihukum itu. Tapi kalau kiai, anak meler itu didoakan secara khusus. Didoakan, diberi air. Itu. Ya itu. Kemudian ini, Prof, kalau menurut Prof Halim yang paling mendasar Nabi itu bisa merubah bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang keras dan ya perilaku yang sebelum masuk Islam itu sangat menyimpang, tapi begitu beriman pada Nabi sangat berubah dengan drastis. Kalau dibawa konteks pendidikan sekarang kira-kira bagaimana itu? Itu Nabi ikhtiarnya dan tawakalnya itu kan luar biasa, Gus ya. Ya. Ikhtiarnya itu luar biasa, doanya luar biasa, tawakalnya itu luar biasa. Saya hari Minggu kemarin ketemu Kiai Zaim, dikasih pencerahan saya. Apa isinya? Ketika kita itu berikhtiar, ikhtiar itu sendiri adalah ibadah. Tawakal sendiri itu adalah ibadah. Saya tidak pernah dapat pencerahan seperti itu, Gus. Mulai saya mondok hanya disampaikan, ya setelah kita berusaha maksimal, langsung kita tawakal. Tapi Kiai Zaim itu menekankan bahwa ikhtiar itu adalah ibadah. Tawakal itu adalah ibadah. Gimana kok menekankan ke situ? Apa latar belakangnya realitas perjuangan yang begitu berat, yang lebih banyak gagalnya daripada suksesnya, dan kadang-kadang lebih banyak kita bingungnya menghadapi ketidakpastian, sehingga beliau memberikan statement bahwa
ikhtiar dan tawakal itu adalah keduanya ibadah gitu. Gimana itu? Itu juga dalam rangka COVID ini, Gus. COVID itu kan dakwah yang paling sederhana sekarang. Pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan. Artinya hidup bersih. Gitu. Nah, umat Islam itu berkewajiban untuk melakukan itu karena itu dipandang sebagai suatu ikhtiar ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh umat secara mudah. Tetapi kan realitasnya varian pemahaman dan pandangan umat itu sangat bervariasi. Sehingga waktu dikumpulkan tokoh-tokoh itu, Kiai Zaim itu menyampaikan hal yang seperti itu. Nah, begitu ikhtiar itu disebut ibadah, itu daya tekannya itu ada, Gus. Jadi tidak hanya sebatas ikhtiar ya, tapi ikhtiar itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu bagian dari kata kunci yang ditekankan oleh beliau itu. Nah, tawakal juga ibadah ya. Artinya itu kalau dilakukan dengan penuh keyakinan dan penuh ikhtisab ya, hanya berharap dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali. Kita ini kalau melihat Nabi ini kan lebih banyak itu ke penekanan kepada afektif ya. Bagaimana mereka itu rasa cinta dan tunduknya kepada Allah, cinta dan tunduknya kepada Rasulullah. Tapi yang paling besar berdasarkan ayat yang dibaca Prof. Halim tadi itu lakukan Rasulullah uswatun hasanah ini kan keteladanan dalam diri Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna. Nah, dalam konteks pendidikan tadi madrasah, kira-kira bagaimana ini membentuk sebuah model atau apa namanya itu keteladanan bagaimana menurut Prof. Halim? Pertama saya aspek kognitif dulu ya Gus. Iya, jadi iya. Pendidikan yang sekarang lebih terkonsentrasi pada aspek kognitif ya. Karena pembelajaran itu diinspirasi oleh makna taklim Gus. Nah, di Al-Quran itu kan ada itu. Bagaimana taklim yang terjadi sekarang dan taklim yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat Al-Quran, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaihim ayatina wa yuzakki. Jadi bukan taklim itu dilakukan oleh Rasul, itu bukan hanya transfer pengetahuan, bukan transfer knowledge ya. Tapi taklim itu langsung diteruskan dengan proses wa yuzakkikum. Wah, itu luar biasa dan itu yang tidak pernah dilakukan sekarang. Ya oleh karena itu, maka guru ketika beliau berada di kelas, jangan hanya berfungsi sebagai guru. Tapi guru itu harus ditekankan. Fungsi guru itu adalah pendidik. Pendidik itu yang bisa bukan hanya menyampaikan materi sesuai dengan target kurikulum, tapi ada proses-proses itu. Proses internalisasi nilai-nilai, proses bimbingan, ya, proses memberikan arahan. Bagaimana agar supaya siswa atau mahasiswa dengan waktu yang sangat singkat, secara kognitif dia tercapai, secara afektif hatinya juga disentuh ya, sehingga dengan kesadaran-kesadaran yang bagus itu akan berdampak sangat bagus ya. Hasil penelitian, misalkan Profesor Mr. Ruslan Saleh menyatakan, guru yang ideal itu bukan guru yang pinter, yang transfer pengetahuannya itu luar biasa. Tetapi guru ideal itu guru yang mampu melakukan alih nilai, alih sikap ya. Sehingga ini yang sulit sekarang ini. Iya. Tapi di pesantren itu kan terjadi, Gus ya. Dan itu yang dilakukan kalau di pondok pesantren, alih sikap gurunya. Jadi di pesantren itu bagaimana kiai bersikap, bagaimana kiainya cara jalan, ya, batuk, itu kadang ditiru. Cara salamnya menjadi tiru. Iya. Sampai cara sarungnya itu bukan ditiru. semata-mata negatif, Gus, tapi juga ada aspek afektifnya. Aspek positifnya itu sangat banyak. Berarti pembimbing di situ dalam hal ini adalah kiai, secara total ditiru oleh siswa, oleh santri. Dan santri ingin meniru pola-pola yang dikembangkan, keteladanan yang dilakukan oleh kiai. Bukan hanya cara jalannya, Gus. Kadang ketika santri itu batuk, ketika kiai itu batuk, mohon maaf, itu santri cenderung meniru, Gus. Batuk juga. Sampai ada
kalanya santri senior yang akan membangunkan santri-santri junior. Kalau santri junior tidak cepat bangun, niru batuknya Kiai. Ini negatif ya dari aspek itu. Tapi ada aspek positifnya. Proses peniruan nilai-nilai dan profil seorang Kiai. Nah, di sekolah itu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Di madrasah juga tidak terjadi. Sekarang ini yang sangat membahayakan, segala itu diatur secara sistemik dan online. Kalau anak-anak sekarang mau mondokkan anak, sebelum dia ketemu dengan kiai, mereka akan bolak-balik orang tuanya itu. Sampai anaknya itu dan orang tuanya ketemu dengan kiai. Dan minta doa dulu biasanya. Minta didoain dulu, baru masuk. Tapi di sekolah, di madrasah, nggak ada itu, Gus. Jadi anak itu tidak pernah nitipkan anak-anaknya ke guru atau ke kepala sekolah. Semuanya itu langsung online, sistem. Oleh karena itu saya sering kudo itu. Sebenarnya orang tua itu ketika anaknya nakal di sekolah, tidak berhak untuk menuntut guru. Karena orang tua itu tidak pernah titip pada guru, baik yang membina di sekolah maupun di sekolah. Tetapi kalau ke kiai, itu boleh nuntut. Boleh nuntut. Itu perbedaan sangat mendasar sekali itu. Ya, kembali kepada agak teknis. Sekarang ini kan zamannya COVID-19. Lembaga pendidikan online. Kira-kira apa tawaran untuk misalnya masalah tadi bahwa bukan tapi takdib ya, adalah membentuk perilaku tahap demi tahap, baik perilaku yang sifatnya zahir atau batin. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam kondisi semacam ini? Kalau sampai sekarang ini belum ada alternatif. Sehingga status siswa itu juga tidak jelas. Terdaftar sebagai siswa, tapi dia tidak pernah tahu sekolahannya dalam kondisi seperti sekarang ini. Saya justru menyarankan, paling tidak, kecuali yang sekarang memang sekolah di pesantren, itu banyak yang sudah normal, kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Nah, di luar pesantren, ya tidak ada. Dan di swasta itu meskipun sembunyi-sembunyi itu banyak. Tetapi yang bagi saya itu yang cukup penting, bahwa siswa itu perlu diajak ke sekolah, diajar oleh guru-guru dan ketemu guru-guru di sekolah, meskipun hanya seminggu sekali. Yang pertama itu ingin kejelasan status ya. Khususnya ini siswa baru yang kelas 7, yang kelas 10. Nah, itu akhirnya banyak opini berkembang. Enak ya sekolah sekarang. Nggak usah sekolah, tahu-tahu UTS, tahu-tahu sudah lulus gitu. Ini bahaya memang. Akan menganggap posisi sekolah itu rendah. Tidak berdampak apa-apa. Dengan sistem online ini, guru sangat kesulitan untuk mendata siswanya. Guru itu juga kesulitan. Tidak punya kompetensi untuk menganalisis satu persatu kondisi siswanya. Apalagi daya serap siswanya. Ya. Bisa jadi ketika guru itu melakukan evaluasi, itu yang ngerjakan bukan siswa yang bersangkutan, Gus. Tapi bisa jadi orang tuanya, terutama yang orang SD. Tuanya kalau orang tuanya yang sibuk, membayar orang, pendidikannya tidak tinggi, itu bisa dimarahi terus anak-anaknya itu. Nggak mau terus kalau bangsa saya itu. Nggak pernah belajar matematika, ada materi matematika katanya saudara-saudara saya. Oke, kita masuk lagi. Kemudian tadi Prof. Halim itu kan ketika Nabi mendidik itu diawali dengan tadi itu pendidikan hati ya. Pendidikan hati itu dengan bentuk ibadah. Nah, konteks sekarang ini kelihatannya dalam pendidikan ini kan tidak banyak dibicarakan masalah ibadah. Jadi biasalah masalah itu kadang guru-guru itu cara menerangkan agama bagus, tapi tidak dididik anak bagaimana melaksanakan sholat berjamaah bersama, sholat duha bersama. Mungkin ada sekolah-sekolah tertentu. Nah, sehingga nanti ketika lulus mereka itu perilakunya tidak sejalan dengan ilmu. Kira-kira bagaimana, Prof? Itu kalau di sekolah umum madrasah yang berada di luar kompleks pondok, itu hanya kognitif. Ya. Jadi ilmu itu menurut kami prakteknya masih sebatas ilmu untuk ilmu. Kalau itu di pondok kan beda, Gus. Karena ada teori, ada praktek ya.
Suatu contoh misalkan, ketika di sekolah, guru itu menerangkan tentang kaifiyah sholat tahajud misalkan. Kaifiyah qiyamul lail misalkan. Kaifiyah sholat malam. Itu diterangkan sampai tuntas. Tapi itu kan hanya bersifat teori. Ketika yang bersangkutan itu tidak dipondok, maka guru pun itu tidak memimpin praktek qiyamul lail, tidak memimpin praktek sholat tahajud dan lain-lain itu. Siswa juga tidak melakukan itu. Tetapi ketika di pondok, seorang kiai menyampaikan tentang kaifiyah sholat malam, kaifiyah sholat tahajud, dan lain-lain, maka malamnya itu kiai langsung memimpin praktek. Bagaimana qiyamul lail, bagaimana zikirnya, bagaimana sholat tahajud, dan lain-lain. Jadi di sekolah di pondok, itu teori sekaligus praktek. Di luar itu hanya sebatas teori. Jadi jangan salahkan banyak pengamat, banyak praktisi pendidikan itu menganggap bahwa pendidikan selama ini dipersempit maknanya dengan pembelajaran. Kira-kira apa tawaran solusi untuk pendidikan yang di luar pesantren? Kita kan kalau menurut pemahaman saya itu kan tidak nyampe 10% pendidikan yang berbentuk pesantren di Indonesia nih. Berarti kan sekitar 90% yang hanya kognitif, tidak secara komprehensif gitu. Kira-kira apa solusinya, Pak? Itu harus terintegrasi itu memang, Gus. Antara pendidikan yang mengarah kepada aspek kognitif dan kognitif ansih dengan pendidikan yang menerapkan praktek-praktek yang bersifat efektif ya. Nah, sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu sudah diagendakan. Misalkan pendidikan agama di sekolah itu terintegrasi dengan guru-guru TPQ yang ada di sekitar. Sehingga siswa di sekolah itu bisa melakukan praktek meskipun waktunya itu pada pelajaran ekstrakurikuler. Tapi itu cukup bagus, Gus. Agar supaya pemahaman siswa itu lebih mantap, lebih betul-betul pada tingkatan penghayatan dan perilaku. Tanpa itu tidak bisa bahwa siswa selama ini ya tetap concern hanya pada aspek kognitif saja, tidak pada aspek afektif, tidak pada aspek motorik. Sebab itu sangat memerlukan laboratorium, sangat memerlukan praktek yang memang dibina oleh ahlinya. Ya, ini ada problem lagi. Ini kan di tingkat dasar ya, tapi di tingkat perguruan tinggi, terutama DS1 ini, kan menurut saya itu adalah masa-masa keemasan ya. Jadi antara umur yang paling menentukan DS1. Tetapi saya tidak lepas dari sekarang lagi daring ya karena COVID-19, tapi bicara secara keadaan sempurna. Itu kan interaksi antara dosen dengan mahasiswa lebih banyak kepada transfer of knowledge dan sedikit sekali memperhatikan tentang perilaku. Sehingga muncul menurut kira pemahaman secara nyata itu banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ilmu yang diketahui seperti tentang sopan santun, seperti tentang masalah ibadah, dan juga hubungan dengan laki dengan wanita dan sebagainya. Terus bagaimana menurut tawaran-tawaran untuk memperbaiki lah kalau bahasa saya itu? Sebenarnya mereka kalangan mahasiswa ini sudah mencapai tingkat rasionalitas yang sangat tinggi, Gus. Iya. Tetapi pada penghayatan itu memang agak lemah ya. Ketika mereka itu ketemu dengan teman sebaya, sesama mahasiswa, sesama semester 1, semester 2 misalkan, maka tingkat rasionalitas yang tinggi ini akan mengalahkan tingkat-tingkat yang bersifat praksis. Nah, itu yang kadang-kadang menjadikan mahasiswa itu abai terhadap kebutuhan-kebutuhan kognitif, abai terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat qalbu ya. Ketika kebutuhan ini tidak seimbang pengembangannya, hanya pada aspek akal saja, ini sebenarnya kan sangat membahayakan bagi masa depan mahasiswa itu. Karena di masa depan mahasiswa, kalau sudah sangat konsen pada persoalan-persoalan yang bersifat ilmu, yang dikaji secara objektif, sementara persoalan-persoalan yang afektif, ini banyak hal-hal yang berada di ranah subjektif, ranah penghayatan, ranah kekhusyuan, gitu, ranah keimanan, ranah zuhud, zikir, dan lain-lain, itu tidak masuk pada ranah rasionalitas. Tapi itu menjadi kebutuhan mendasar bagi mahasiswa. Nah, kecuali misalkan
Jangankan di Fakultas Ilmu Sosial, khususnya kedokteran saja. Sekarang prakteknya itu bukan hanya praktek di lab dalam pengertian laboratorium ya, tapi praktek-praktek ibadah itu sudah sangat kuat ya. Kalau kedokteran itu kan memang prakteknya sangat mahal ya, tapi itu masuk bagian-bagian yang sangat wajib. Satu semester itu bisa 3 minggu prakteknya. Tapi kalau kita kan tidak. Satu jenjang 8 semester ya mungkin hanya 3 minggu. Jadi memang kebalik itu. Saya kira ini konsep ma'had itu sebenarnya sangat bagus itu. Agar siswa itu ataupun mahasiswa semester-semester awal itu bisa diberi kesempatan untuk melakukan praktek ibadah, praktek laboratorium ilmu yang mereka tekuni, sehingga dengan demikian ilmu yang mereka miliki itu bukan hanya pada tataran kognitif, sebatas memahami, tapi mengarah kepada kualitas kebenaran yang lebih tinggi. Bisa pada ilmu yakin, bahkan kalau mungkin sampai pada hakul yakin. Sementara ilmu yang kita miliki pada tataran ilmu yakin saja. Nah, untuk itu kalau mau ditingkatkan, itu kan harus menyentuh pada aspek qalbu. Bisa pada ainul yakin, bahkan pada hakul yakin. Kalau itu bisa diterapkan, saya kira sangat bagus ya. Win Malang itu dengan konsep ulul albab, itu sudah cukup bagus. Menyentuh ketiga-tiganya. Dengan jargon, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu sangat bagus, sangat komprehensif karena dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar profesi memang harus berbasis spiritual. Ya, saya ingin ini Prof, mungkin karena hampir jam 10 tanya begini. Kalau Rasulullah ini kan 4 dimensi kumpul. Yang pertama beliau ini spiritualnya sangat tinggi. Bahkan Al-Quran menyatakan separuh malam bahkan lebih isinya tahajud. Kemudian yang kedua, sisi ilmunya ya sempurna karena sudah langsung diajari malaikat Jibril yang langsung wahyu dari Allah. Kemudian yang ketiga dia mempunyai metode baik itu sebagai pengalaman hidupnya dengan ketemu dengan semua kalangan dan juga sebagai nabi yang mendapat tuntunan ada bani Rabbi. Kemudian yang keempat itu dia sebagai teladan jadi model. Nah, dalam konteks sekarang itu mungkin Prof akan berkata ini untuk ulama-ulama ma'hus ini walaupun tidak kayak nabi, paling tidak mengikuti nabi. Ulama warasatul anbiya, mereka tahajudnya itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, puasa Senin Kamis sudah nggak diragukan, bahkan puasa Nabi Daud. Keilmuan dalam bidangnya, ya nih, maka biasanya kalau kiainya fikih, biasanya santrinya ahli fikih. Kalau kiainya ahli tafsir, itu kan menunjukkan keilmuannya sempurna. Kemudian beliau itu dalam menyampaikan, dia sesuai, kalau orang desa bagaimana cara menghadapinya. Gitu. Nah, dan dia tuh perilakunya menjadi contoh, bahkan tadi dibilangkan cara batuknya tidak ditiru, karena menjadi model. Nah, dalam konteks sekarang, saya ingin menyatakan dalam konteks pendidikan modern, YAPA ini, supaya keberhasilan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam jangka 23 tahun ini bukan hanya merubah perilaku, tapi membentuk sebuah peradaban baru. Jadi betul-betul peradaban yang dari Yasrib menjadi Madinah. Gitu ya. Bahkan Al-Madinatul Munawwarah. Kalau dalam hadis ini menyatakan bukan kota yang tercahayakan, yang tercerahkan. Bukan hanya Madinah, tapi Al-Munawwarah. Gitu. Kira-kira bagaimana, Bro? Sekarang keteladanan itu yang lebih banyak hilang, Gus. Gitu ya. Di kalangan pendidik ya. Betul itu, keteladanan itu. Nah, paling tidak sebagai sosok pendidik yang meneladani teladan Rasulullah SAW dari berbagai aspek itu secara komprehensif, secara terintegrasi, bukan secara parsial, Gus. Hanya diambil cara ibadahnya, yang lainnya tidak itu. Diambil cara bagaimana semangat Nabi dalam mempelajari dan semangat Nabi, bahkan kompetensi Nabi yang terkenal dengan fatonah itu. Bukan hanya itu, atau pada aspek-aspek yang lain. Tidak dilakukan secara parsial. Nah, sekarang itu kan banyak orang meniru, meneladani Rasul hanya dari aspek-aspek yang bersifat parsial.
Ya sudah, kalau memang akan meniru Nabi, menganggap Nabi itu sebagai sosok teladan, ditiru pada semua aspek sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi pada persoalan ilmu, saya kira orang itu harus memiliki ilmu yang mendalam, sesuai dengan bidang keahliannya. Dan itu nggak boleh setengah-setengah, Gus. Saya selalu menganjurkan kalau kita belajar ya jangan setengah-setengah. Karena jangan ahli pendidikan mengamati politik gitu ya. Iya, karena kalau setengah-setengah itu tidak akan banyak bermakna. Setengah-setengah yang bermakna itu telur setengah matang itu bisa jadi obat itu. Jadi obat. Ya. Itu yang sekarang mulai sulit kita temukan. Guru yang betul-betul bisa tampil sebagai sosok teladan itu. Tentunya itu banyak aspek nih, Bang Gus. Ini mungkin saya ingin menyatakan ini, Prof. Sekarang ini kan banyak orang melihat pendidikan ini dari sisi bangunannya yang bagus, kemudian peralatan pendidikan yang lengkap, kemudian melihat apa manajemennya dalam bahasa kita. Tetapi yang Prof lihat ini lembaga pondok pesantren mungkin sekarang sudah mulai bagus manajemennya. Tapi saya melihat pondok-pondok yang lalu yang menghasilkan tokoh-tokoh besar, yang menghasilkan Ki Hasyim Asy'ari, yang menghasilkan Ki Wahid Hasyim, bahkan yang menghasilkan Gus Dur sendiri gitu ya, sosok atau menghasilkan Ki Sahal Mahfudz dan sebagainya. Ini kalau dari sisi bangunannya sangat sederhana. Dari kalau bicara manajemen mungkin menurut saya itu tidak seperti yang dimiliki orang-orang ahli manajemen, tapi terbukti menghasilkan tokoh-tokoh yang dapat menggerakkan dunia, bukan hanya menggerakkan NKRI ini. Gimana, Bro? Nah, tapi memang kalau mengaca kepada tradisi yang dikembangkan di pondok, jangan terlalu menomorsatukan manajemen, Gus. Gitu ya? Karena zikir dan ibadah itu tidak bisa dimanage melalui teori-teori manajemen modern yang penulisnya itu tidak pernah mondok dan mungkin tidak pernah berwudu, Gus. Nah, oleh karena itu, pesantren itu memang memiliki kekhasannya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya betul-betul terinspirasi ketika di Raudhah itu memikirkan bagaimana persambungan antara pesantren-pesantren dengan praktek pendidikan yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Itu menetes air mata kita, Gus. Rasul itu rumah, memiliki rumah. Antara rumah sampai mimbar itu terkenal dengan Raudhah. Ya. Itu iklim-iklim yang sangat mustajabah ketika kita itu berdoa. Di halaman rumah Nabi, teras, itu ditempati oleh tempat-tempat kajian dan bimbingan dan pengajian. Di sebelah kanan rumah Nabi, ya, sebelah kanan rumah Nabi, itu katakanlah untuk konteks sekarang, itu adalah pondok, Gus, yang dihuni oleh Ahlus Suffah itu. Ahlus Suffah itu pendatang dari jauh, yang memang ingin belajar agama kepada Rasulullah SAW. Di pondok kan seperti itu, Gus. Orang yang jauh akhirnya dikondisikan untuk menginap, dibuatlah kupu-kupu. Tapi pertama memang ada rumah kiai, ya. Setelah itu ada santri, santri itu ditampung di rumah kiai. Lama-lama rumah kiai itu tidak nutut, akhirnya buat musola. Lama-lama musola itu juga ditempati tidur oleh santri, ya. Ditempati zikir dan ibadah oleh santri, ditempati pendidikan oleh santri, tidak cukup, akhirnya buat pondok-pondok itu. Jadi tradisi itu kalau dipikir secara jernih, bagus sekali. Karena pertumbuhan pondok itu adalah sangat bagus. Sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tapi sekarang itu kan ada perbedaan. Perbedaan itu terjadi alumni-alumni pondok yang dulunya itu menempuh pendidikan seperti ini. Sekarang sudah tidak mengirim atau jarang mengirim anak-anaknya ke pondok itu lagi, Gus. Karena nggak modern. Karena tidak ada formalnya. Saya banyak bertanya pada kiai. Ya keluarnya itu. Beberapa kiai di pondok Salafiyah. Keluarnya itu makin para alumni ini kan tak ngirim putra udah gak dinilai. Alasannya hanya satu. Di sini tidak ada formalnya. Jadi orientasi belajar santri dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu orientasi belajar itu betul-betul belajar. Dia tafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tapi sekarang itu tidak. Dia tafaqahu fiddin wad dunya.
Dan yang kedua yang paling dominan. Iya, ijazah itu Gus sekarang Gus. Oke, ini di jam 10 saya ingin mendengarkan closing statement Prof berkenaan dengan Nabi Muhammad sebagai pendidik sejati dan pengayom umat. Karena seperti kita ketahui yang banyak itu jadi pendidik tapi tidak jadi pengayom, tapi yang tidak jadi pengayom tidak jadi pendidik. Saya mendengarkan salah satu riwayat kehidupan Kyai Wahab Asbullah itu, beliau tidak akan berangkat menuju tempat organisasi satu pertemuan sebelum dia mulang dulu. Jadi mulang baru berangkat. Jadi dia istiqomah mulang. Dan sekarang juga diikuti oleh Kyai Mustamar. Kyai Mustamar itu dia menceritakan, termasuk Kyai Mustamar itu tidak akan berangkat ke acara-acara itu sebelum dia mulang dulu di santrinya. Itu jadi betul antara yuzaki dan wa yu'allim itu sangat berdampingan. Kira-kira bagaimana, Prof? Nah, memang pendidikan Islam ke depan itu bisa harus mengembangkan secara kontekstual tradisi yang dikembangkan oleh pesantren, di mana pendidik itu memberikan pendidikan dengan penuh keikhlasan ya. Meskipun zamannya itu berubah, keikhlasan itu tetap. Meskipun akhirnya banyak yang dibayar ya, tapi dia bekerja dengan ikhlas sesuai dengan profesinya. Katanya ikhlas yang rasional, Prof. Ikhlas yang rasional katanya. Betul ya. Saya kira tradisi itu harus dikembangkan sesuai dengan zamannya ya. Karena sekarang itu katakanlah kalau pendidikan Islam itu bermuara dari perkembangan pesantren di Indonesia, maka satu sisi kalau pesantren itu bertahan dengan pola lama, ada dimensi-dimensi yang kurang. Tetapi kalau pesantren itu terlalu akomodasi terhadap perubahan zaman, maka bisa jadi jati diri pesantren itu harus hilang, bisa hilang. Oleh karena itu tradisi itu tetap yang utama, yang inti itu dipegang teguh. Nah, sembari ini mengikuti perkembangan zaman, yang sekiranya perkembangan zaman itu memperkuat tradisi yang ada. Jadi santri itu jangan sampai kehilangan jati diri, mahasiswa pelajar itu jangan sampai kehilangan jati diri sebagai generasi Muslim, tetapi perspektif ilmu dan wawasan itu juga harus tinggi. Ya, terima kasih. Karena sudah jam 10, saya tidak ingin menyimpulkan. Karena sulit untuk disimpulkan. Karena terlalu padat. Kalau kita menyimpulkan, harus disimpulkan 1 jam juga gitu ya. Tapi yang jelas, yang saya pahamin untuk mudah diingat, bahwa yang dimaksud dari mendidik itu hakikatnya itu adalah secara komprehensif ya. Mendidik juga merubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik makin baik. Juga mendidik dari secara pengetahuan dari tidak tahu itu menjadi tahu, ketika tahu maka ilmunya makin luas. Tetapi itu semua tidak akan didapatkan kecuali ketika dia hatinya itu bersih dengan mempunyai iman yang mantap, mempunyai takwa yang tinggi, punya ibadah yang baik. Maka dia itu samping 5 waktunya sempurna, qobliyah dan ba'diyah yang sempurna, berjamaahnya itu tertib, tidak lupa lagi dia itu adalah qiyamul lail salat malam. Ditambah dengan puasa Senin Kamis, kalau bisa puasa Nabi Daud. Nah, semua itu tidak ada artinya tanpa dasar dengan ikhlas karena Allah. Nah, kembali itu maka itu akan menjadi orang yang baik. Tetapi yang paling penting, yang ketepatan profesi sebagai pendidik, terutama di sebagai pemangku pondok pesantren, maka harus dikuatkan lebih dulu adalah spiritualnya, ibadahnya kepada Allah. Yang semua ibadah mahdhahnya tadi sebelum ibadah ghairu mahdhahnya itu, di mana ibadah mahdhahnya itu dasar ikhlas karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, dia itu harus dibekali dengan ilmu, baik ilmu dengan ilmu yang diajarkan, ilmu bagaimana memperbaiki masyarakat, dan bagaimana ilmu komunikasi. Paling tidak kita itu mengambil sifat Nabi yang 4 adalah sidik, amanah, tabligh, dan batonah. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof.